pada siang hari ini kita akan merilis kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 sore hari yang lalu. Dari peristiwa ini dapat kami jelaskan bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan oleh Satuan Reserse Polres Tabes Semarang telah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi. Kemudian mengkonstruksikan pasal, keterangan saksi, kemudian alat bukti yang disita dan keterangan ahli khususnya dari kedokteran forensik Rumah Sakit Karyadi. Kawan-kawan, hari ini tersangka sudah bisa kita hadirkan dengan inisial AN, umur 22 tahun. Pekerjaan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Semarang dari Fakultas Ekonomi semester 4. Yang bersangkutan rumah dan tempat tinggalnya di Kota Semarang, tepatnya di sekitar Penggarong Kidul, Pedurungan, Semarang. Dari hasil keterangan lisan yang disampaikan oleh tim forensik bahwa korban diduga meninggal karena afeksia atau gagal nafas, mati lemas, dan diduga mengalami keracunan. Oleh karena itu terkait dengan poin ketiga tadi, keracunan, ini sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ada 3 item, yakni pemeriksaan mikrobiologi, kemudian patologi anatomi dan toksiologi. Oleh karena itu poin ketiga tadi kami jelaskan tadi bahwa mati lemas, gagal nafas dan keracunan. Poin ketiga soal keracunan masih akan sedang diikuti oleh pemeriksaan 3 item tadi. Mikrobiologi, patologi anatomi dan toksiologi. Itu kira-kira secara umum peristiwa kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia atas inisial AB umur 16 tahun yang terjadi 4 hari yang lalu. Demikian teman-teman. Ya, 9 orang ini semua mahasiswa dan mahasiswi dari dari kos, tetangga kos yang bersangkutan. Nah, ini juga kita sedang mendalami karena walaupun korban ini tinggalnya di Pedurungan, ya mungkin teman-teman yang orang Semarang tahu, tetapi kosnya di Banyumanik, sementara kampusnya di sebelah kiri saya belakang sana. Jadi agak ganjil juga memang. Kemudian kosnya tersangka bukan kosnya korban. Jadi tersangka ini tinggalnya di Pedurungan, kemudian kosnya di Banyumanik di atas, Semarang atas, tapi kampusnya ada di bawah. Nah, ini pertanyaan yang nanti akan kami dalami lebih lanjut. Kemudian yang kedua, kosnya ini oleh tersangka itu baru kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu di kontraknya disewanya senilai 600.000. Nah, ini juga jadi tanda tanya bagi penyidik dan masih dalam pendalaman. Apakah memang kos ini sengaja disiapkan untuk korban? Karena kalau kami menarik timeline, perkenalan mereka itu diawali tanggal 3 Mei. Peristiwanya tanggal 18 Mei, artinya kurang lebih 15 hari. Nah, kos-kosannya sendiri baru ditempati 2 minggu, kurang lebih 15 hari juga. Nah, kira-kira gitu. Tadi ada yang bertanya bagaimana kronologisnya. Jadi memang dari keterangan sementara yang disampaikan oleh tersangka atau pelaku, yang bersangkutan kenal dengan korban melalui media sosial. Nah, kurang lebih tanggal 3 Mei yang lalu.
Berlanjut chatting di Telegram, pindah ke WhatsApp, tukar-tukaran nomor WhatsApp, kemudian janji ketemu, dan oleh korban, oleh tersangka maksud kami, dibawalah ke TKP, ke kos yang disewa oleh pelaku ini yang informasinya baru kurang lebih 2 minggu. Demikian, Mas. Ya, ini pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama memang sebelumnya menurut ini hanya keterangan sepihak ya, karena histori yang ada di HP, misalnya HP-nya tersangka ini sudah dihapus semua. Jadi nanti butuh proses pemeriksaan perangkat IT. Kemudian untuk HP milik korban itu di password, jadi juga kita belum bisa membuka bagaimana histori percakapan mereka, awal perkenalan, kemudian sampai dengan terjadinya peristiwa ini berbasis IT, itu nanti kami mohon waktu untuk itu. Soal temuan miras, Pak. Soal temuan minuman keras. Jadi miras ini itu disiapkan oleh pelaku. Jadi sebelum bertemu dengan korban pada tanggal 18, memang yang bersangkutan sudah membeli miras itu untuk disiapkan di pertemuan pertama mereka. Kalau keterangan yang bersangkutan, ini versi yang bersangkutan ya, pemeriksaan awalnya korban minum sendiri, keterangan mereka. Ya, keterangan ini kan baru versinya si pelaku ya, bahwa korban minum itu di kos-kosan itu minum sendiri, jadi tidak dipaksa gitu. Baru berteman, jadi bertemannya itu kenal melalui Instagram tanggal 3 Mei. Kemudian tanggal 18 itu adalah pertemuan pertamanya, pertemuan pertama kali. Ya. Hasil keterangan lisan dari tim forensik memang menyatakan bahwa ada luka 3 titik. Ya, mengakui. Ya. Keterangan dari tersangka tidak memaksa, tetapi fakta dari pemeriksaan forensik ada luka. Ya. Persetubuhan itu dilakukan setelah minum minuman keras. Betul. Ya. Keterangan tersangka tidak ada. Ya. Oke, teman-teman. Korban ini meninggal di rumah sakit atau ketika di kos-kosan? Di rumah sakit Elizabeth. Dari rumah sakit Elizabeth kemudian dipindahkan ke rumah sakit Karyadi untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Pelaku tunggal ya, Dan? Sementara ini tunggal. Pelaku dan teman-teman yang membawa korban ini kan sempat meninggalkan di rumah sakit Elizabeth ya, Komandan. Itu Ya. gimana ceritanya itu? Kenapa ditinggalkan? Jadi setelah bertemu di kos-kosan, korban dijemput oleh yang bersangkutan. Kemudian dibawa ke kos-kosan, kemudian ngobrol, kemudian minum, kemudian terjadi tadi hubungan laki dan perempuan tadi, kemudian korban mengalami mual, ya begitu ya. Kemudian yang bersangkutan mencoba membantu membelikan susu Bir Brand. Kemudian dilanjutkan lagi mencoba membantu dengan air kelapa yang dibeli tidak jauh dari kos-kosan. Nah, tidak lama kemudian korban kemudian kejang. Kemudian yang bersangkutan tersangka mencoba membantu untuk membawa ke rumah sakit Elizabeth dengan meminta bantuan dari tetangga kiri kanan kos yang ada di TKP. Ya, berdua. Di kos-kosan, anak kos, ini kan kos-kosan. Venus itu kan kos-kosan. Jadi
dia yang mengetahui dan turut membantu awal proses evakuasi korban dari Kos Venus menuju ke Rumah Sakit Elizabeth. Tidak. Ya. Jadi yang 9 orang ini juga tidak mengetahui kalau di kamarnya si pelaku ini ada perempuan lain. Jadi pelaku minta tolong ke tetangga kosan ya? Ya, betul. Ya. Oke? Apakah ada upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti kemarin? Tidak ada. Jadi setelah keterangannya dan dikonfirmasi dengan saksi yang sudah diminta keterangan juga, setelah membawa korban menuju Rumah Sakit Elizabeth, yang bersangkutan menghubungi pihak keluarga. Ya, menghubungi pihak keluarga bahwa korban saat ini ada di rumah sakit. Kemudian setelah itu masih kembali ke rumah sakit dan kembali ke kos yang dari kosnya, kemudian kita mengamankan yang bersangkutan. Pasal yang disangkakan terkait dengan peristiwa ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, ya pasal 81 tentang persetubuhan terhadap anak di bawah umur, dan kita juga menerapkan pasal 338 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar. Pak Kapolres, ini kan baru mengenal korban ya. Apakah pelaku mengetahui bahwa korban ini adalah anak dari PJ Gubernur Papua Pegunungan? Tidak tahu. Ya. Baik, sebelumnya saya mengakui kesalahan saya dan saya minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar korban dan juga orang-orang yang bersangkutan, dan saya siap bertanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.